Selamat siang Kakak John. Selamat siang. Ya, ini saya ingin menggali tulisan Kakak John yang ada di Facebook. Menarik, saya suka tulisannya ini. Saya baca ya. Saya coba baca, saya sangat suka tulisan ini. Karena ini saran yang sangat Ya, bagus menurut saya. Terutama untuk ya, teman-teman yang lagi nyalek sekarang ini. ya, Jumlah caleg, ini tulisannya ya, saya baca ya Pak John. ya. Jumlah Oke. caleg untuk Pileg 2024 di satu kabupaten di NTT sebanyak 463. Jatah kursi DPRD hanya 30. Itu berarti hanya Ya, 30 lolos duduk di kursi utama. Resmi berstatus DPRD. Lalu ya, 453 resmi berstatus di FB saja atau di medsos. Daripada ya, status kursi FB, saya sarankan untuk satu, ruang rapat di DPRD ditambah tribun untuk tempat duduk caleg tidak lolos supaya nonton 30 orang selagi sidang pleno. ya, 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 Yang kedua, atau 453 itu semua jadi staf anggota DPRD yang 30 orang. Jadi satu ya, DPRD punya staf 15 orang. Income ya, satu anggota DPRD sebagian untuk gaji stafnya itu. Taruhlah income ya, satu anggota DPRD 35 juta per bulan, kasih staf 15 juta. Ya 1 juta per orang. Si DPRD ya, terima 20 juta. Mau? ya, Nah, ini butuh komitmen ya antar caleg. Kalau ya, setuju, ya, kalau setuju masuk ke saran ketiga. Tiap anggota DPRD 30 orang itu dikasih mobil dinas berupa pick up. Untuk apa? Supaya staf 15 orang ah, duduk di bak mobil pick up PP ke sidang ah, pleno. Yang keempat, ya, kalau usulan ini tidak diterima, 1 sampai dengan 3, hmm. Anda ambil palu putusan dengan ucapkan satu kata ini. Suka minyak. Ya, Sekali lagi, sekali pukul palu itu sampai ujungnya terlepas. Kena gelas kopi. Fotokopi langsung pecah. Ini berujung di ya, kupon putih kalau begini. ya, Ini Kakak John ini saya suka tulisannya nih. Ini ya. apa kira-kira pesan aslinya ini Pak John? Dari Ah, pesannya pesan dari asli tulisan itu. sebetulnya, ya, pada intinya sebetulnya apa yang kita cari sebenarnya dalam hidup berbangsa dan bernegara ya, yaitu kedamaian, kebersamaan. Jadi perdamaian itu menjadi tempat yang tertinggi. Nah, kompetisi dari setiap caleg ini akan menimbulkan gesekan-gesekan dan bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa kadang ada percecokan hubungan keluarga, relasi keluarga menjadi retak. Benar-benar. Itu sebenarnya alasan utama yang mau dikemukakan, yang mau dijaga. Nah, oleh karena itu, ya saya punya ide seperti itu. Ya, ide gila memang ya. Ide gila. Ya, bukan tidak mungkin untuk bisa diakomodir. Jadi tujuan utama dari itu semua agar kompetisi caleg ini, politik ini tidak mengganggu ketentraman kehidupan perdamaian bersama. Jadi relasi antara sesama dalam kehidupan bersama berbangsa tetap terjaga dengan baik. Itu dasar Ya, utamanya. apalagi ini DPRD ya pasti keluarga dekat, hubungan keluarga itu sangat dekat. Jangan sampai pecah belah. Itu. Iya, ya itu, ya Tapi itu. saya masih penasaran, Kakak. Ini ada tadi disebut salah satu kabupaten di NTT. Ini kabupaten mana nih? Saya Manggarai Timur tersinggung, Pak John. Jumlah kursinya 30. Saya belum hitung jumlah Ya, calegnya. ya, ya. Uh, Tentu itu tidak terikat. Makanya saya sengaja tidak menyebut satu kabupaten ya. Uh, bahwa ada kabupaten yang seperti itu. Ya kalau termasuk itu di Manggarai Timur ya, ya yang saya tahu di Manggarai Barat ada persis sejumlah itu. 30 kursi Ya, juga. kalau di Manggarai Timur berarti ada dua. Saya tidak tahu lagi kabupaten lain di NTT Kalau di ini Manggarai atau di Timur, Indonesia ini ya. kursinya 30. Cuma jumlah calegnya Ya, kurang tahu berapa.
Iya. Ini Saya kira gila, tidak jauh dari jumlah itu. tapi itu kan tidak ada di aturan secara apa ya, secara tertulis aturan undang-undang tidak ada begitu. Seperti saran Pak John, ya bagian gaji diberikan kepada caleg-caleg yang gagal. Itu. Ini hanya Ya, ya perlu. kalau kita merujuk pada peraturan perundang-undangan ya tidak bisa. Karena perundang-undangan dia mengatur secara umum untuk seluruhnya. Jadi sesuai dengan biaya juga yang akan dikeluarkan untuk menggaji pada para legislatif kita itu. Ya saya memberikan solusi saja supaya kedamaian dan parlemen tetap terjaga. Dan pertanyaannya, apakah selama ini dengan tidak seperti yang saya usulkan itu terjadi percecokan dan sebagainya, sebenarnya menjadi rahasia umum. Jadi hubungan antar keluarga dari para pemilih si calon itu ada beberapa yang retak dan kurang bagus. Itu menjadi rahasia umum. Dan itu kurang bagus menurut saya untuk dalam kehidupan bersama. Kalau kehidupan demokrasi sih oke-oke aja. Jadi boleh dibilang ya demokrasi biasa begitu, kalah menang itu biasa. Tetapi ada hal yang lebih penting yang sangat substansif di balik itu, yaitu kedamaian hidup bersama terjalin. Ya, itu Pari yang saya mau pesankan begitu. Iya, ini di mana-mana nih Dan termasuk. bukan tidak mungkin. Dan bukan tidak mungkin kalau usulan saya itu ya berupa kebijakan yang juga tidak akan mengganggu kan, itu kan menjadi hal yang bisa dilakukan kalau mau dibuat. Jadi katakanlah si caleg ini, katakanlah satu caleg lah dia melakukan hal seperti itu untuk teman-temannya, ya Kalau bukan tidak mungkin. kalau usulan ini Pak John, misalnya saya bisa tambahkan sedikit satu lagi usulan. Ya, Ya, tidak usah copot dari separuh gaji DPR yang lolos. Ya cukup dikasih proyek mungkin ya. Bisa. oh Tambah satu poin. tidak, itu ya itu kalau menurut saya sih tidaklah. Kita Tidak ambil ya. jalan lurus saja, jalan pintas yang lebih clear, yang bisa bisa diputuskan oleh si caleg sendiri, si anggota DPR sendiri, tanpa dia harus melibatkan beberapa orang. Karena ya secara peraturan anggota DPR itu tidak boleh menerima proyek, itu Tidak, aturannya. maksudnya Jadi dia yang kalah tadi menjadi pengusaha gitu. Sehingga bisa mengelola proyek. ya bisa saja, tapi dia itu merupakan usahanya dia sendiri, terlepas dari hal seperti ini. Jadi Agak tidak ada agak kaitannya. sulit kakak untuk merealisasikan usulan itu karena ini kan kecuali kalau kesepakatan dalam satu partai mungkin bisa. Ya, katakan satu partai ada 7 orang, salah satunya lolos ya, tolong perhatikan temannya yang tidak lolos. Ya bisa begitu. Bisa juga untuk seluruhnya, dari kebijakan untuk seluruhnya. Satu partai, ya mulai dari satu orang anggota DPR. Kemudian kebijakan di satu partai. Kemudian kebijakan satu kabupaten. Kenapa tidak? Jadi kita melihatnya dari sisi mudahnya dulu lah. Toh peluang usaha yang lain menjadi kontraktor, menjadi pengerja proyek itu kan tidak harus para mantan caleg itu. Siapapun bisa. Jadi bahkan itu memberikan peluang besar kepada publik untuk bisa mengambil bagian dalam kegiatan seperti itu. Hanya saya Itu. sepakat tadi dengan pesannya bahwa kekeluargaan tidak boleh retak. Itu hubungan Lah ya, sosial itulah. ya hanya gara-gara berbeda pilihan, apalagi kalau yang retak itu antar pemilih. Kalau antar caleg mungkin masih mending ya. Ini yang Nah, parah ya, kalau ya gawat itulah. kalau antar pemilih. Ya, itu sebenarnya. Tapi kalau saya pikir sih ide saya ini ya termasuk ide gila lah. Jadi makanya saya sedikit joke di situ. Ya banyak sekarang orang melihat nasibnya itu di kopi, ampas kopi di gelas dan segala macam ya dan sebagainya. Itu kesal juga kak kalau umpamanya petunjuk di dalam gelas kopi itu tidak sesuai dengan fakta kemudian hari. Jadi saya pikir itu hanya joke. Tetapi pesan yang terpenting bahwa kita hentikanlah sekarang konflik atau perpecahan hanya gara-gara caleg lolos dan tidak lolos. Memilih siapa dan siapa yang memilih.
Itu dasarnya lebih jauh begitu, Pak Ari. Betul, Kakak. Saya sangat setuju, sangat sepakat. Hanya mungkin saran untuk Ya. menghindari konflik itu, ini kan masih berpotensi untuk menimbulkan konflik di mana-mana lebih parah lagi nih. Ya kira-kira saran untuk masyarakat supaya kita sebagai pemilih ini tidak pecah bagaimana, Kakak? Katakan yang datang calegnya ini sudah keluarga semua, supaya tidak Saya pecah pikir itu. cara yang terbaik ya kita legowo. Jadi misalnya satu keluarga besar itu ada rapat interendi mereka, rapat orang tua dan kaum mudanya, bahwa wah di antara kita ini ada yang maju caleg 10 orang misalnya. Padahal kekuatan suara kita cuma 1.000 atau 2.000. Ya, Ya kalau per caleg itu 1.000 ya kita pilih 2 orang sajalah. Jadi yang 8 orang tuh tidak usah, mau tidak begitu. Kemudian yang kedua harus dilihat juga keseriusan dari 10 orang itu. Kalau cuma 2 orang yang serius, 1 orang yang serius, keluarga itu harus membuat rapat bersama, memutuskan kita pilih dia ini saja. Daripada nanti suara dibagi 10, 1 pun tidak akan lolos. Nah, iya, itu iya, jalan iya. keluarnya, begitu. Kenapa tidak? Tetapi kalau masing-masing mempertahankan saya memilih si A 1 sampai 10 ya tidak ada satupun yang gol. Tetapi Karena itu dari 2.000 yang boleh-boleh saja hanya seperti itu, 200. Kakak. Boleh-boleh saja mempertahankan pilihan masing-masing, tetapi jangan sampai menganggap yang tidak pilih jagoan saya ini sebagai musuh. Tetap ini kita Ya, biasa-biasa saja kita ini. ya itulah tadi caranya. Ada rapat keluarga, rapat para orang tua, anak-anak muda untuk memberikan satu keputusan bahwa ya hanya A dan B yang bisa kita pilih ini. Yang 8 orang tidak. A dan B ini sudah pasti masuk. Ketimbang tidak ada sama sekali, karena suara per orang nanti akan mendapat, misalnya kalau dibagi adil itu 200 per orang, maka itu persyaratan tidak terpenuhi dan tidak ada satupun dari mereka yang lolos menduduki kursi DPR. Nol kan akhirnya. Iya, Gara-gara tenggang rasa satu sama lain untuk memilih pilihannya itu. Itu Pak Ari. iya, mantap. Terima Ya, kasih Kakak sudah berbagi di sini. Tulisannya saya kira memang ini realita di tingkat bawah yang sama-sama kita rasakan baik di Manggarai Barat, Manggarai Timur, bahkan seluruh Indonesia. Sama semua, terutama untuk DPR kabupaten ini. Ya hampir sama dengan ya, pemilihan kepala desa. iya, ya, begitu. Oke, baik Jadi Kakak. kalau Salam itu hormat. usulan itu diterima ya, silakan menjadi staf satu anggota DPR itu 15 orang ya, duduk itu kantor DPR perluas, buka tribun tempat mereka duduk. Ya, itu hanya sekecil. Betul-betul Kakak. Kita ini Oke, hanya mengisi karena kita bentuk kepedulian terhadap situasi yang ada di sekitar kita. Itu. iya, Ya. Terima iya, kasih Pak John. ya. Sukses. Terima kasih, Salam untuk Manggarai Pak Ari. Barat. Mudah-mudahan Manggarai Barat Ya, bersatu, tidak ada perpecahan dalam selamat rangka siang. pesta demokrasi ini. Selamat siang. Ya, selamat siang Kakak.